Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Nggak terasa ternyata sudah mendekati 3 bulan aku nggak publish ke YouTube video baru. Dan tentunya teman-teman mungkin sudah lupa dan sudah mulai hilang dari peredaran di YouTube aku ya. Kali ini aku mulai mempublish lagi karena disebabkan oleh beberapa hal dan masalah yang aku alami di rumah dan keadaan rumah yang selalu berantakan. Jadi aku fokus dulu untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah sampai tuntas. Jadi biasanya kalau pekerjaan rumah tuh lagi numpuk-numpuk dan banyak, biasanya aku agak-agak sedikit kurang konsisten untuk membuat video, dan juga aku lebih fokus untuk tag videonya dulu, baru mengeditnya itu bener-bener luar biasa. Aku bener-bener malas banget dan aku juga nggak punya waktu untuk mengedit karena aku juga turun tangan dan turut ambil andil dari pekerjaan yang ada di rumah. Dan kalau ada tukang tuh betapa repot, dan bener-bener aku nggak bisa kondisikan diri aku ketika aku bisa tag video tapi aku harus mengedit dalam waktu yang bersamaan. Kayaknya aku belum bisa sekonsisten itu deh. Jadi semoga teman-teman paham kan ya, maksudnya bukan karena aku setelah memulai dari YouTube terus aku menghilang, bukan, tetapi karena ya keadaan dan kondisi lah yang menyebabkan seperti itu. Kalau melihat pemandangan dari dapur saat ini, aku cukup puas ya dengan tampilan dapur yang sekarang. Ini adalah hasil DIY, pemasangan palet yang cukup mudah pemasangannya. Jadi ternyata kalau kombinasi antara lampu yang berwarna kuning dipasang di dapur dan juga ada aksen keramik kayu yang memang udah aku request sebelum rumah ini direnovasi, aku maunya yang sedikit warm dan estetik ya di dapur, jadi supaya nggak bosan gitu romansnya. Nah di sini aku pasang keset, udah lama banget ini nggak dipakai. Nah ini aku ganti keset di dapur. Ya keset yang lumayan untuk mengubah suasana di dapur. Dan sejujur-jujurnya ini keset adalah hasil tukaran kado dan pemberian dari keluarga. Nah ini kebetulan aku dapat keset, jadi ya lumayan lah ya buat ganti-ganti keset di dapur. Dan ini aku sudah pasang aja setelah dibersihkan terlebih dahulu. Nah ini adalah tampilan yang baru dari keset, dan terus terang aku sih ini adalah keset yang kedua yang aku miliki ya untuk tampilan agak estetik di rumah, di dapur pada khususnya. Nah ini aku bersyukur banget bisa dapat keset ini, dan emang tahu banget ya saat tukeran kado aku bisa dapat ini gitu. Hari berikutnya ini adalah hari yang baru dimana aku ada order untuk pemasangan kanopi di rumah, dan kebetulan aku buat tambahan kanopi. Sebenarnya kan sudah ada kanopi ya yang dibuat gypsum gitu untuk plafonnya, untuk ceilingnya, tapi ini buat tambahan di depannya supaya tidak kena cipratan air hujan. Jadi ini aku order kanopi yang panjangnya ke kiri dan ke kanan itu 6 meter total panjangnya, dan ke depan adalah 80 cm. Bersamaan dengan itu juga aku memesan pagar rumah dan masih dalam pembuatan, semoga cepat selesai. Dan di sini aku juga memesan Pak Tukang untuk menyelesaikan dan membersihkan di area depan. Selanjutnya aku ada berkesempatan juga punya waktu ya sedikit untuk ngecek pembuatan pagar yang aku pesan di toko Teralis. Nah seperti itu penampakannya sudah selesai, dan sebelumnya juga yang pagar sebelumnya ini
itu adalah pagar kita juga sih sebenarnya, karena terjadi kesalahan jadi aku minta diganti dan minta dibuatkan yang baru. Untungnya toko tralisnya ini bener-bener baik banget, dia lebih apa ya legowo aja lah, karena itu kesalahan juga bukan dari pihak akunya tetapi dari pihak toko tralisnya gitu. Jadi tips untuk teman-teman sebelum membuat pagar seperti ini, memesan pagar seperti ini, jadi benar-benar kita harus menentukan model atau desain seperti apa yang kita mau pagarnya, dan ukurannya harus tepat dan menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh tokonya. Dan lanjut, ini pemasangan rel terlebih dahulu. Jadi keramik yang sudah ada, yang sudah terpasang di depan rumahku, ini di area garasi rumah, terpaksa kita bersedia untuk lantainya dirusak ya, atau dipotong untuk mencantolkan atau meletakkan rel. Nah seperti itu. Jadi dia harus dibuat parit kecil untuk relnya bisa dapat berpijak begitu. Oh ya teman-teman, pengerjaan pagar, pemasangan pagar ini cukup juga memakan waktu sekitar dari pagi ya, dari pagi jam 9 pagi itu selesainya sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore begitulah ya. Nah selanjutnya aku dan suami pergi keluar rumah mencari udara segar setelah kehektikan yang ada di rumah. Dan sebelum aku lanjut tuh pengerjaan selanjutnya, sampai ketemu di keesokan harinya ya. Nah di hari berikutnya ini aku dan suami DIY-an kembali. Kita mengerjakan suatu hal yang simple tetapi benar-benar ini membantu banget untuk memperindah rumah sih. Nah ini di dinding kita kan kebetulan ada dinding yang kurang bagus ya, jadi daripada males untuk ngecat, nah ini aku tempelin palet-palet seperti ini aja. Kira-kira beginilah penampakan palet yang sudah ditempelkan dengan pengerjaan yang cukup mudah dan gampang banget. Dan lemnya itu cuma beli di Mistra 10 dan cuma tempel-tempel doang. Jadi pekerjaan hari ini tidak terlalu berat. Nah inilah dia hasilnya. Nah selanjutnya ini tinggal menunggu di furnish aja. Nah ini penampakan akhir. Di video DIY kali ini aku dan suami berhasil ya. Ini pengerjaannya simple banget, cuma ditempel-tempel gitu di dinding menggunakan lem tadi ya. Dan ini lemnya juga belinya gampang didapat di Mitra 10. Dan seperti itu aku menaruh 2 kursi. Ini aku belinya di Informa. Nanti link pembeliannya teman-teman bisa dilihat di description box. Nah lanjut di hari berikutnya aku ada pesan orang tuaku. Nah ini aku minta tolong dibuatkan pintu. Ini sebenarnya jendela di belakang rumah, yaitu tepatnya di area dining room, meja makan. Itu jendela yang besar dan cukup lebar dan tinggi. Nah itu aku mau rubah posisinya dari bukaan tarik gitu jadi bukaan kayak ke samping, jadi bukan bukaan ke atas gitu. Kira-kira seperti inilah jendela rumah yang lumayan dan sudah disulap untuk menjadi pintu untuk akses keluar masuk ke area belakang untuk area jemur-jemur baju gitu ya. Nah ini kira-kira seperti ini dulu, untuk sementara ya seperti ini dulu. Dan lanjut aku minta juga dibuatkan untuk rak bunga dari besi hollow. Dan ini lumayan loh, aku ada pesan besi hollow. Besi sekarang harganya mahal banget ya bun. Bener-bener aku shock dengan harga-harga besi saat ini ya, bener-bener melonjak naik. Nggak tahu ya kenapa ya, dan ada apakah gerangan? Ada yang tahu nggak sih? Nah ini bapakku yang buat ya. Ini bener-bener ini belum finishing, jadi masih dalam pengerjaan dan belum dipoles juga.
Jadi ini kita kerjain sendiri, bapakku yang ngerjain maksudnya, bukan aku ya. Dan itu mesin las kita sendiri tentunya, jadi nggak disewa, nggak pinjem gitu ya. Kedua orang tuaku adalah tipikal kedua orang tua yang pekerja keras, jadi aku bangga banget punya orang tua seperti mereka. Nah, inilah dia penampakan rak bunga yang sudah jadi, dan ini dibuat memakan waktu sekitar 4 hari ya. Jadi benar-benar itu aku minta di request dibuatkan juga roda di bawahnya supaya bisa digeser-geser saat aku mau menata-nata bunga. Nah, ini dibantu oleh mamaku ya. Dan selanjutnya aku juga menambahkan ada 3 lampu yang dipasang di 3 tiang di rumah ini. Nah, itu penampakan lampu yang sudah terpasang, dan lampunya aku beli di Mitra 10 ya. Kira-kira beginilah sekilas penampakan fasad rumah dan tampilan finishing rumah ya, yang pada akhirnya selesai juga untuk pengerjaan renovasi rumah kali ini. Dan aku senang dan bahagia banget ya dengan diakhiri pemasangan pagar rumah, dan semoga selanjutnya akan ada kelanjutan perbaikan jalan di depan rumah. Karena aku dengar sih bakal ada agenda perbaikan jalan dengan cara semenisasi di depan rumah. Puji Tuhan banget ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, konsep rumah ini adalah Japandi style yang menonjolkan warna natural putih, warna coklat, warna-warna kayu gitu, dan warna-warna pastel yang pastinya warna-warna yang gak terlalu mencolok, karena emang aku suka dengan warna-warna yang soft supaya memberikan ketenangan dengan melihat rumah tuh, dan kembali lagi ke rumah rasanya ya, dan I feel like home aja gitu ya kan. Semoga kita semua diberikan kelimpahan, berkat, rezeki untuk mewujudkan rumah impian kita kelak. Dan segala harapan dan cita-cita kita semua juga dapat terwujud. Tetap semangat ya teman-teman dalam menjalani kehidupan, dan tetap bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Semoga aja selalu ada jalan untuk kita melakukan pekerjaan dan selalu berusaha. Aku doakan juga buat teman-teman yang sedang berusaha juga semangat, dan semoga segala sesuatunya berjalan lancar, amin. Oke, demikianlah rangkaian video finishing pasca renovasi rumah kali ini. Semoga menginspirasi dan semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye dan God bless you.